Shalom, selamat malam saudara. Malam ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kami waktu untuk belajar di hadapan-Mu. Kami juga ya Tuhan bersyukur kepada Engkau, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan memelihara kami. Sehingga kami boleh melewati masa-masa ini hingga hari ini. Dan kami percaya Engkau akan terus memelihara kami. Dan juga ya Tuhan agar kami boleh terus memuliakan Engkau. Tuhan, buka hati kami dimanapun kami berada. Biarlah hati kami tertaut kepada Engkau. Dan juga pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, beberapa bulan ini kita belajar dari seri khotbah lebih baik. Kata lebih baik itu mengandung makna apa saudara? Mengandung makna bahwa pilihan yang diberikan bukan yang terbaik. Bukan 100% adalah baik. Tetapi di antara dari dua pilihan yang diberikan, di antara pilihan yang diberikan, salah satunya adalah yang paling baik, yang terbaik, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita, selama di dalam dunia ini, kita diperhadapkan kepada pilihan. Hal ini juga terjadi dari awal mula, yaitu pada saat penciptaan, saudara. Pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama dan ditaruh di dalam Taman Eden, mereka sudah diberikan pilihan. Memilih taat atau tidak taat. Memilih mendengar perintah Tuhan atau memilih menolak perintah Tuhan. Memilih untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat atau memilih memakannya. Tetapi kenyataannya saudara kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia itu memilih tidak taat. Manusia itu memilih tidak mendengar akan perintah Tuhan. Manusia itu memilih untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga dosa masuk ke dalam dunia. Dan pada saat sekarang ini kita hidup di dalam dosa itu sendiri saudara. Maka tidaklah heran di dalam kehidupan kita diberikan pilihan. Dan kita terus memilih antara yang satu dengan yang lainnya. Mana yang kita pilih? Mana yang lebih baik? Itu berdasarkan kepada pengetahuan, berdasarkan kepada kebijaksanaan, berdasarkan kepada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memilih. Nah saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Malam hari ini kita akan belajar satu tema. Temanya sangat panjang, tetapi saya ingin mengganti temanya dengan ayat yang akan kita baca. Yaitu Amsal 17 ayat ke-12. Mari kita baca bersama saudara. Di sana dikatakan, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Saudara, Amsal 17 ayat 12 ini merupakan bagian daripada Amsal yang ditulis oleh Salomo. Posisi Salomo pada saat itu memberikan sebuah pilihan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang diminta untuk memilih. Nah, dia mengajarkan kepada kita saudara, berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak dan berjumpa dengan orang bebal dengan kebodohannya. Mana yang kita pilih? Mana yang menurut kita lebih baik, saudara? Mengapa ini disandingkan di sini, saudara? Kita akan melihatnya dari arti, dari seekor beruang betina yang kehilangan anak, apa yang dilakukan dan dibandingkan dengan orang bebal dengan kebodohannya. Saudara, beruang betina yang kehilangan anak, dia akan mengamuk kepada setiap benda atau orang yang dia temui.
Karena dia berpikir bahwa orang atau benda tersebut telah menghalangi dan orang itu telah mengambil anaknya. Nah saudara, bagaimana dengan orang bebal? Di sini dibandingkan. Orang bebal dengan kebodohannya juga berlaku seperti itu. Alasannya apa? Kalau alasan daripada beruang betina yang kehilangan anak itu sangat jelas. Di sana dikatakan dia kehilangan anak karena kasihnya kepada anak itu. Itu alasannya dia mengamuk, saudara. Tetapi orang bebal dengan kebodohannya kadang mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa segala sesuatu berfokus kepada dirinya sendiri. Ego dirinya bahwa dia menganggap dia itu adalah benar. Sehingga saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Di sini disandingkan demikian, kita diminta untuk memilih. Mana yang lebih baik? Mana yang menjadi pilihan kita? Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebal dan bodoh memiliki arti yang sama, diartikan dengan arti yang sama, saudara. Yaitu sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak lekas mengerti, tidak mudah atau tidak dapat mengerti. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa arti yang diberikan oleh KBBI untuk bebal dan bodoh itu adalah setali tiga uang, sama saja saudara. Tetapi berbeda ketika saya mempelajari bahasa aslinya, bahasa Ibrani saudara. Bebal mengandung makna yang lebih dalam lagi. Di mana bebal dalam bahasa aslinya bisa diartikan sebagai sudah tahu salah, dikasih tahu bahwa itu salah, tetapi masih buat salah. Itu bebal, saudara. Lalu bodoh. Bodoh diartikan sudah diajar, sudah dikasih tahu, tetapi tidak menerima dan tidak mau belajar. Dan lebih lagi saudara, kata bebal di dalam bahasa aslinya mengandung apa? Mengandung makna bahwa orang tersebut mengeraskan hati untuk tetap pada ego pribadinya. Tetap melakukan kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Saya ingin menggunakan satu idiom daripada bahasa Mandarin untuk membandingkan orang bebal dengan kebodohannya saudara. Menginterpretasikannya saudara. Bahwa bebal dengan kebodohannya di dalam idiom bahasa Mandarin, saya ingin menggunakan kata uyao kejiu. Sudah tidak bisa tertolong. Tidak ada obat yang bisa menolongnya, saudara. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Sehingga saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa orang bebal dengan kebodohannya akan mati di dalam kebebalannya. Amsal pasal 26 ayat 11. Menggambarkan orang bebal itu seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Dia sudah buang, dia kembali lagi. Dan tidak sedikit, dia kembali menjilat apa yang dia muntahkan itu. Itu orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Tetapi ada satu bagian daripada Amsal juga yang lebih jelas mengatakan mengapa orang bebal itu mati di dalam kebebalannya. Saya lebih suka dengan terjemahan bahasa Mandarinnya, saudara. Karena terjemahan bahasa Mandarin itu memberikan arti yang sangat-sangat jelas sekali. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 1 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, orang yang tak berpengalaman akan mati karena mengabaikan aku, dan orang bodoh akan hancur karena tak menghiraukan aku. Aku ini bisa diartikan sebagai penulis Amsal. Tetapi saya lebih condong bahwa aku ini diterjemahkan sebagai hikmat itu sendiri, saudara. Jadi orang yang tak berpengalaman akan mati karena mengabaikan hikmat. Dan orang bodoh akan hancur karena tak menghiraukan hikmat. Berbeda, saudara, di dalam terjemahan Mandarin.
Dikatakan Yu Mei Ren Bei Tao Bi Sa Ji Shen. Yu Mei Ren adalah orang bebal yang membelakangi kebenaran, meninggalkan kebenaran, maka dia akan mati. Dia akan mati di dalam kebebalannya. Lalu di bagian kedua dikatakan Iwan dan An Yi Pi Hai Ji Ming. Di sana dikatakan bahwa saya bisa mengartikannya seperti demikian. Orang bodoh merasa dia tenang. Dia akan merasa bahwa tidak ada apa-apa di dalam kebodohannya, di dalam kebebalannya. Padahal itu sudah merusak dan akan membuat kehidupannya menjadi rusak, saudara. Saudara, orang bebal akan mati di dalam kebebalannya. Saya ingin menggunakan contoh di dalam Alkitab, saudara. Nabal dan Abigail. Jikalau saudara di dalam kelompok saudara, atau saudara pernah mengikuti, atau sampai sekarang juga masih mengikuti akan Kehati, saya ingin mengatakan bahwa contoh ini pernah kita bahas di dalam Kehati bulan Agustus tahun 2020. Jikalau saudara ada buku Kehati di rumah, saudara boleh buka, saudara. Saudara boleh lihat di sana. Di sana temanya Nabal, Abigail, dan Daud. Tetapi yang lebih ditekankan di sana bukan Abigail atau Daudnya, tetapi Nabalnya, saudara. Jikalau saudara belajar dan ikut di dalam kelompok Kehati, akan sangat banyak yang dipelajari di sana. Bagaimana supaya kita tidak bersikap seperti Nabal. Mengapa, saudara? Yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Karena Nabal itu adalah orang yang bebal. Di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 25. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Nabal sudah diingatkan, Nabal sudah diperingatkan, Nabal sudah diberitahu. Tetapi dia tetap menganggap bahwa dia benar. Sehingga Daud pada masa itu mempersiapkan pasukannya mau menyerang Nabal dan keluarganya. Tetapi ketika peringatan itu, berita itu sampai kepada Abigail, istri daripada Nabal. Abigail yang bijak, Abigail yang pintar, Abigail yang berhikmat, dia segera mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Daud. Sehingga Abigail bukan hanya menyelamatkan Nabal dan keluarga besarnya, tetapi dia juga menyelamatkan Daud dari berbuat dosa. Nah, saudara, akhirnya Daud tidak membunuh keluarga daripada Nabal, tetapi Nabal mati sendiri setelah dia mendengar, setelah dia sadar dari mabuknya dan dia mendengar apa yang diceritakan oleh Abigail. Saudara, saya sangat menganjurkan saudara untuk ikut di dalam Kehati, saudara. Di dalam kelompok pemerhati. Di sana kita bisa bersama-sama mendiskusikan banyak hal di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita bisa saling belajar. Mungkin saudara berkata bahwa, saya sudah tidak perlu diajar untuk moral, saudara. Tidak, saudara. Saudara tidak diajar untuk belajar moral, mungkin saudara lebih pintar. Tetapi saudara akan diingatkan karena kita sering kali lupa. Kita tahu, tetapi kita tidak melakukannya. Kita lupa untuk melakukannya. Dan kita mengeraskan hati untuk melakukannya. Saudara yang saya kasihi, contoh yang kedua yang ingin saya ambil dari Alkitab juga, saudara, yaitu kejadian antara para imam, Farisi, dan ahli Taurat beserta Yesus. Pada saat itu, mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Dan ada satu perkataan yang keluar daripada Kayafas. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 14, di sana dikatakan, dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Saudara,
para imam Farisi dan ahli Taurat, bahkan orang-orang Yahudi sebagian besar, tahu Yesus itu siapa. Dan kenal Yesus itu siapa. Tetapi mereka tidak mau mengakui, mereka tidak mau mendengar. Sehingga mereka mengeraskan hati, dan bahkan pemimpin pada saat itu mengajarkan, menasehatkan, dikatakan. Tapi nasihat yang diberikan itu adalah nasihat orang bebal. Saudara masih ingat tentang kejadian antara Ahitofel dan Husai yang memberikan nasihat kepada Absalom? Lalu bagaimana Ahitofel pada saat itu dikalahkan oleh nasihat daripada Husai? Kata yang digunakan di sana juga ada kata beruang yang kehilangan anak. Dan akhirnya bagaimana saudara? Ahitofel karena egonya yang dia tidak bisa menerima dikalahkan oleh Husai. Dia pulang ke rumahnya dan dia menggantung dirinya, saudara. Demikian juga dengan para imam Farisi dan ahli Taurat ini, saudara. Di dalam kebebalannya memberikan satu nasihat yang bodoh. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Nah, saudara, apa jadinya jikalau saya menggunakan pertanyaan seperti demikian? Bagaimana atau apa yang akan dilakukan oleh orang bebal dengan kebodohannya ketika dia berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak? Apa yang akan dia lakukan, saudara? Apa yang akan dilakukan oleh orang bebal itu? Coba saudara renungkan sejenak. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Saudara, bisa saja saudara, orang bebal itu akan menonton bagaimana beruang betina itu mengamuk. Mungkin juga dia akan mendekat. Mungkin dia berpikir bahwa dia bisa menghentikan atau menjinakkan beruang betina itu. Kalau pada zaman sekarang, saudara. Mungkin orang bebal itu akan lakukan selfie, saudara. Bukankah itu banyak yang dilakukan pada masa-masa sekarang ini oleh orang-orang yang melihat kejadian-kejadian, bahkan bencana-bencana yang terjadi dijadikan viral. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Bagaimana menghadapi orang bebal? Saudara, yang pertama yang ingin saya katakan, mungkin kita perlu bertanya terlebih dahulu. Ketika kita berjumpa dengan orang bebal, tanya dulu pada diri kita sendiri. Apakah aku juga orang bebal? Apakah aku juga bebal? Ini menurut saya, saudara, sangat penting sekali. Karena jikalau kita pun bebal, maka kita sama dengan dia. Maka kita akan menghadapinya, saudara. Tanya dulu pada diri sendiri. Apakah aku juga orang bebal? Lalu yang kedua, saudara, Amsal memberikan jalan keluar bagi kita. Karena hikmat Amsal pasal 17 ayat 12 ini adalah hikmat pertanyaan yang diberikan oleh penulis Amsal. Maka penulis Amsal sendiri memberikan jalan keluarnya. Yang kedua ini, yang pertama, saudara, hadapi dengan bebal. Bebal saya kasih tanda petik, saudara. Mengapa? Amsal 26 ayat 4 sampai dengan 5 di sana dikatakan apa? Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak, saudara. Hadapi dengan bebal. Jikalau pertanyaan pertama bahwa kita bukan orang bebal dan kita berjumpa dengan orang bebal, maka kita harus hadapi dia dengan kebebalannya, dengan kebodohannya.
Tetapi berapa banyak yang bisa menghadapi? Berapa banyak yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengatasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bebal di dalam kebodohannya? Berapa banyak, saudara? Ketika kita mengatakan, aku bisa menghadapinya, aku bisa menyelesaikannya, saudara, kita masuk ke dalam dosa kesombongan. Karena siapa kita? Di dalam Alkitab, saudara. Di dalam Alkitab tidak dikatakan ada satu orang bebal pun yang bisa disadarkan oleh manusia yang lain. Tetapi di dalam Alkitab, saya bisa mengambil dua contoh, saudara. Bahwa orang bebal hanya karena kemurahan kasih daripada Tuhan. Kemurahan, belas kasihan daripada Allah pencipta yang bisa merubah dia. Yang pertama, saudara, Salomo. Ketika kita membaca Alkitab dan kita membaca bahwa Salomo memiliki 1000 istri. 700 istri, 300 selir. Begitu banyak. Apakah di dalam kehidupannya tidak ada yang mengingatkan dia? Apakah Tuhan melalui hambanya, melalui nabi, tidak memperingatkan dia? Saudara, ketika Salomo menerima wanita-wanita ini untuk menjadi istri atau menjadi selirnya karena hubungan antar negara, dia tidak hanya menikahi, dia tidak hanya mengambil mereka sebagai istri, sebagai selir, tetapi istri dan selir-selirnya ini juga membawa berhala-berhala mereka. Dan akhirnya Salomo juga jatuh di sana. Lalu bagaimana Salomo bisa berbalik? Sehingga dia bisa menuliskan begitu banyak Amsal yang bagus dan juga bisa menulis kitab pengkhotbah serta Kidung Agung, saudara. Karena Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan dia. Hanya Tuhan yang bisa membalikkan dia. Saudara, mungkin kita bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita harus sangat-sangat jelas bahwa ketika kita dipakai oleh Tuhan, itu harus sesuai dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Ketika kita menasehati seseorang. Ketika kita ingin membalikkan seseorang untuk percaya atau kembali kepada Tuhan. Bukan berdasarkan kepada kepintaran kita, bukan berdasarkan kefasihan mulut kita, bukan berdasarkan kepada apa yang menjadi pemikiran saya. Tidak, saudara. Yang kedua, saudara, Paulus, saudara. Siapa yang bisa membalikkan dia? Paulus juga bersikap bebal, saudara. Bukankah dia begitu giat untuk Tuhan? Katanya, saudara. Tetapi dia menganiaya Yesus. Menganiaya murid-murid Yesus. Nah, saudara. Paulus, jikalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada dia, dia tetap hidup di dalam kebebalan dan kebodohannya. Sehingga pada masanya, pada akhirnya, dia pun akan mati di dalam kebebalannya. Tetapi Tuhan berbelas kasihan. Tuhan menampakkan dirinya dan Tuhan memakai hambanya Ananias untuk mengajar, menasehati, memperingatkan Paulus. Sehingga Paulus berbalik. Paulus menjadi alat bagi Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudara, dari Amsal yang 26 ayat 4 sampai 5 memberikan satu jalan bagi kita. Bagaimana menghadapi orang bebal. Menurut saya, ini adalah yang terbaik, saudara. Ya, dari hadapi dengan orang bebal atau tinggalkan orang bebal itu. Mana yang lebih baik? Bagi saya secara pribadi, saya akan memilih tinggalkan orang bebal itu. Karena saya berpikir saya tidak memiliki hikmat yang lebih
untuk menghadapinya. Amsal 5 ayat 23. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Ini adalah bicara tentang orang bebal. Kita sudah tahu, kita sudah diberitahu bahwa orang bebal itu akan mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Kita sudah tahu, kita sudah diajarkan dan kita tidak memiliki kemampuan kecuali Tuhan pakai saudara. Karena kita tahu kita tidak memiliki kemampuan. Tinggalkan, jangan dihadapi saudara. Karena kalau kita hadapi dengan kepintaran kita, kita sama dengan dia. Sama bebalnya saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Hanya dengan belas kasihan Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan ini. Hanya dengan belas kasihan Tuhan, kita menjadi orang yang bijak. Orang yang berpengetahuan, orang yang tidak bebal, orang yang tidak bodoh, dan bukan orang yang bebal dengan kebodohannya. Jikalau kita bertemu dengan beruang betina yang kehilangan anak, saya pribadi, lebih baik saya akan kabur, saudara. Saya tidak akan nonton, saya tidak akan mendekati, apalagi lakukan selfie, saudara. Karena itu, saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Jangan bersikap bebal, tetapi juga janganlah bersikuku dengan apa yang engkau anggap itu benar. Karena belum tentu itu benar. Jikalau ada orang yang memberitahu, jikalau ada orang yang menasehati, dengarkan dulu. Jangan langsung ditolak. Jangan langsung mendirikan benteng, mendirikan dinding. Tetapi dengarkan dulu. Setelah didengar, renungkan, telaah. Bandingkan dengan apa yang kita pikirkan. Apakah yang kita pikirkan itu lebih baik atau nasihat yang diberikan itu lebih baik? Mana yang kita pilih? Di dalam merenungkan itu, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kita, biar Tuhan yang menuntun kita. Karena dengan demikian kita dapat memuliakan Tuhan. Dengan demikian kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pengajaran-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kami sungguh tetap berpegang kepada pengajaran-Mu. Biarlah kami memilih untuk diajar dan mengikuti setiap perintah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami di dalam Alkitab ini. Biarlah kami merenungkannya, biarlah kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti di hadapan manusia juga di hadapan Engkau. Serta hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Engkau. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti doa malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.